Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel pasal yang keempat. Ibu bapak saudara semuanya, saya ulang sedikit apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Jadi bahwa Daud tidak langsung menjadi raja atas seluruh kerajaan Israel. Waktu itu Daud hanya menjadi raja atas wilayah Yehuda. Sedangkan kerajaan Israel yang lain belum berada dalam posisi Daud. Dengan kata lain, penerus Saul yaitu Isi-Boset, dialah yang mengambil alih pemerintahan kerajaan Israel. Ibu bapak saudara semuanya, kalau kita berbicara dalam konteks strategi perang, strategi militer, tentu saja bagi Daud, Isi-Boset ini adalah ancaman. Isi-Boset yang adalah anak Saul ini tentu saja adalah musuh dia. Tapi lihatlah bagaimana respon Daud ketika dia mendengar akan kematian Isi-Boset. Dan bagaimana Isi-Boset ini mati. Coba kita baca ibu bapak saudara semuanya ayat yang ke-5 dari 2 Samuel pasal 4. Anak-anak Rimon, orang Beerot, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, dalam kamar tidurnya, membunuh dia, lalu memenggal kepalanya, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Jadi ada yang namanya Rekab dan Baana, ini adalah anak-anak Rimon yang berusaha mengambil sebuah kesempatan dalam kesempitan. Dia begitu punya kesempatan untuk masuk ke rumah Isi-Boset ketika penjaga pintu rumah sedang tertidur, maka 2 orang ini membunuh Isi-Boset saat Isi-Boset tidur dan membaringkan diri di kamarnya. Kenapa 2 orang ini membunuh Isi-Boset atau anak Saul ini? Tentu saja dia cari muka. Ini 2 orang tipe penjilat. Dia pikir kalau dia bisa membunuh raja Isi-Boset atau anak Saul ini, maka ketika mereka membawanya kepada Daud, tentu Daud senang karena musuhnya mati, dan tentu mereka akan mendapat hadiah atau posisi. Tapi tidak disangka-sangka ayat yang ke-10, coba. Inilah kata Daud kepada Rekab dan Baana, orang yang membunuh Isi-Boset. "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang benar di rumahnya di atas tempat tidur, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Ibu bapak saudara semuanya, rupanya 2 orang ini tidak kenal Daud punya kualitas seperti apa. Bukankah ketika ada orang yang menyampaikan kabar tentang kematian Saul, orang Amalek ini berpikir ini adalah kabar baik? Nyata-nyatanya Daud justru sedih dan Daud justru marah. Maka yang menyampaikan kabar baik itu, versi orang Amalek ini, justru akhirnya dibunuh.
Itu kita pelajari 2-3 hari yang lalu. Ini terulang lagi. Kali ini Rekab dan Baana. Dia pikir kalau dia bisa bunuh Isi-Boset, dia akan mendapatkan hadiah karena menyampaikan kabar baik. Respon Daud luar biasa sekali. Daud berkata, terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya. Lihat, Daud melihat Isi-Boset pun dianggapnya orang benar. Kenapa? Karena dia anak Saul. Lihatlah bagaimana Daud menghormati keluarga Saul. Dan ketika melihat Isi-Boset yang sebetulnya secara tidak langsung, secara ilmu politik adalah lawan politiknya atau musuhnya, Daud tidak senang akan kematian daripada Isi-Boset itu. Karena Isi-Boset akhirnya dikuburkan dengan layak, dan orang yang menyampaikan kabar baik dalam tanda kutip ini justru akhirnya dibunuh oleh Daud. Ibu bapak saudara semuanya, hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah jangan jadi orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Jangan jadi orang yang suka menjilat. Jangan jadi orang yang suka cari muka. Jangan jadi orang yang suka mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi yang sebetulnya tidak boleh kita melakukannya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, jangan menghalalkan segala cara. Orang ini membunuh tapi dengan cara yang sangat licik, dengan cara yang tidak terhormat. Datang mengendap-endap seperti pencuri, lalu kemudian membunuh orang yang sedang tidur, yang tidak bisa membela. Ibu bapak saudara semuanya, akibatnya sungguh fatal bagi mereka. Bukan hadiah yang didapatkan, tapi justru hukuman. Lagi-lagi kita bisa belajar kualitas Daud, bagaimana sikapnya terhadap musuhnya. Tapi kita juga bisa belajar dari Rekab dan Baana, bagaimana dua orang yang tidak punya karakter ini. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita semuanya. Tuhan berkati.